Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Pina. Gimana Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu. Ya Ibu izin ya, saya ingin menyampaikan kegiatan praobservasi yang mana tujuannya ini saya ingin bersama-sama dengan Ibu menyiapkan kegiatan observasi yang akan datang agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri gitu ya Bu. Baik. Sebelumnya, saya izin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk di kegiatan praobservasi ini. Yang pertama itu, uh, tujuan pembelajaran yang Ibu hendak capai ketika kegiatan praobservasi apa saja? Baik Bu Pina, untuk ketercapaian yang ingin saya capai itu untuk dalam pembelajaran yang sudah saya rencanakan, itu peserta didik dapat menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, baik itu dalam bentuk tabel, kemudian garis, batang maupun lingkaran. Kemudian tujuan yang kedua itu harapannya atau capaiannya peserta didik itu dapat menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, garis, kemudian batang dan lingkaran. Baik, berarti ada dua ya Bu ya tujuan Baik. pembelajarannya. Yang pertama itu menganalisis hubungan antar data dengan cara penyajiannya. Betul. Kemudian yang kedua menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk diagram diagram tabel, diagram garis, diagram batang dan diagram lingkaran. Betul. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Baik Ibu. Nah, dari dua tujuan pembelajaran ini, arah pengembangan yang ingin Ibu hendak capai ke anak-anak itu seperti apa Bu? Baik, untuk arah pengembangan saya ke anak-anak itu, saya lebih menitik beratkan mereka dapat menyajikan data Bu dalam bentuk tabel, kemudian diagram batang, lingkaran, dan diagram garis. Kemudian saya juga menginginkan anak-anak itu dapat menganalisis atau menafsirkan suatu data, gitu, data-data yang sudah dalam bentuk diagram, baik itu lingkaran, baik itu garis maupun baik batang seperti itu. Baik, berarti arah pengembangannya bagaimana anak-anak bisa membaca diagram ya Ibu ya seperti itu. Iya. Dari tujuan dan arah pengembangannya ini ada strategi atau langkah-langkah yang sudah Ibu siapkan? Baik, untuk strategi sendiri saya nanti menggunakan metode PBL gitu. Jadi anak-anak saya kelompokkan gitu secara heterogen, mulai dari sesuai dengan hasil diagnosis yang saya lakukan. Ya. Jadi anak yang mampu, kemudian yang berkemampuan sedang, sama yang masih sedikit kurang. Jadi saya gabungkan agar nanti mereka saling kolaborasi di situ. Untuk kegiatannya Bu, secara detail mereka nanti akan melakukan apa? Baik, untuk kegiatannya nanti mereka akan menganalisis suatu data secara kelompok. Nah, seperti itu pembelajaran yang saya berikan, mereka nanti menggunakan diferensiasi proses dan konten. Prosesnya tadi secara berkelompok, kemudian konten mereka bebas memilih belajar menggunakan cara sesuai dengan minat mereka, baik itu dalam bentuk video, mereka boleh searching, kemudian baik itu dalam bentuk bacaan di HP atau membuka buku itu juga boleh. Baik, untuk diferensiasinya itu berarti Ibu ada di diferensiasi proses dan konten. Betul. Ya. Dari semua yang sudah Ibu siapkan itu, indikator ketercapaiannya yang bisa diukur seperti apa? Untuk indikator ketercapaiannya ada dua ya Ibu. Nah, yang pertama berarti anak itu dapat membuat atau menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram garis, dalam bentuk diagram batang dan lingkaran. Kemudian yang kedua, indikator ketercapaian anak yang harus didapat itu mereka harus bisa membaca diagram batang, diagram kemudian diagram garis dan lingkaran tersebut. Jadi mereka bisa menganalisis atau menafsirkan. Oke Ibu, ini langkah-langkahnya sudah sangat terstruktur ya. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, dari semua langkah-langkah ini sudahkah Ibu jadwalkan untuk dilakukan saat kapan? Baik, untuk tujuan pembelajaran ini kebetulan ada di kelas 7 Ibu, dan itu akan saya laksanakan mudah-mudahan tidak meleset nanti pertengahan Agustus di semester ganjil ini. Oke Ibu, luar biasa, saya apresiasi langkah-langkahnya sudah sangat baik, juga strateginya juga
sudah sangat lengkap ya Bu ya. Saya harap sih nanti dari apa yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan sesuai dengan yang sudah Ibu harapkan, yang sudah Ibu siapkan gitu. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Sama-sama. Oke, minta tolong ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Yuk. Istaiqro'u doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ini? Alhamdulillah. Sampai nggak sehat? Tidak. Tidak sehat. Oh pilek, kita doain bareng-bareng kita semoga lekas sehat lagi. Tapi luar biasa ya semangat masih sekolah ya. Gitu ya. Oke. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika dan sebelumnya kita absen dulu ya. Siap ya. Ahmad Al-Zakani. Arya Pradana. Fahri. Zaki. Muhammad Khairul. Muhammad Jiran. Haikal. Amyan. Bagas. Ada Pak. Fatir. Jinan. Kaisar. Rangga. Raihan. Reman. Rizky. Ini. Rama Dwi. Rama Ridwan. Rangga. Baik. Sudah masuk semua berarti Al-Ghani walaupun tidak katanya sakit tapi alhamdulillah luar biasa dia tetap semangat sekolahnya. Baik, silakan dikeluarkan buku paket dan buku tulisnya bagi yang berulang. Sudah semua? Kita tolong diperhatikan ya. Ini tentang penyajian data, kita tolong perhatikan. Kemudian kategori ada perempuan dan laki-laki. Nah, ini cara pembuatannya sudah benar seperti ini. Dan tadi diagram yang dipakai diagram apa? Batang. Betul. Tadi diagram batang ya. Sesuaikan jumlahnya. Kalau 17 berarti nanti dia dibuatkan di 17 sama 17.
lagi. Nah, ini cara pembuatannya sudah benar seperti ini. Dan tadi diagram yang dipakai diagram apa? Batang. Betul. Tadi diagram batang ya. Sesuaikan jumlahnya. Kalau 17 berarti nanti dia dibuatkan di 17 sama 17. Berarti ini 7A. 7A berarti ada 2. 17. Nah, tadi kata Ibu nih. Ini buat untuk melambangkan perempuan. 13 berarti di sini nih 13. Untuk lagi nanti di bawahnya kasih keterangan. Keterangan. Kalau laki-laki polos berarti LK. Kalau yang bergaris-garis perempuan. Wah. PR. Belajar ya. Bisa? Bisa? Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompoknya Pasir. Kita ya, kelompok Pasir lanjut. Kemudian kategori ada perempuan dan laki-laki. Nah, ini cara pembuatannya sudah benar seperti ini. Dan tadi diagram yang dipakai diagram apa? Batang. Betul. Tadi diagram batang ya. Sesuaikan jumlahnya. Kalau 17 berarti nanti dia dibuatkan di 17 sama 17. Berarti ini 7A. 7A berarti ada 2. 17. Nah, tadi kata Ibu nih. Ini buat untuk melambangkan perempuan. 13 berarti di sini nih 13. Untuk lagi nanti di bawahnya kasih keterangan. Keterangan. Kalau laki-laki polos berarti LK. Kalau yang bergaris-garis perempuan. Wah. PR. Belajar ya. Bisa? Bisa? Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompoknya Pasir. Kita ya, kelompok Pasir lanjut. Kemudian kategori ada perempuan dan laki-laki. Nah, ini cara pembuatannya sudah benar seperti ini. Dan tadi diagram yang dipakai diagram apa? Batang. Betul. Tadi diagram batang ya. Sesuaikan jumlahnya. Kalau 17 berarti nanti dia dibuatkan di 17 sama 17. Berarti ini 7A. 7A berarti ada 2. 17. Nah, tadi kata Ibu nih. Ini buat untuk melambangkan perempuan. 13 berarti di sini nih 13. Untuk lagi nanti di bawahnya kasih keterangan. Keterangan. Kalau laki-laki polos berarti LK. Kalau yang bergaris-garis perempuan. Wah. PR. Belajar ya. Bisa? Bisa? Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompoknya Pasir. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Namun karena di sini ada 3 orang, dikarenakan teman kami 1 orangnya sedang sakit dan berada di kantor. Anggota di sini ada Owan pada Jidan. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari nomor 2. Oke, lihat soal 4. Yuk, silakan. Tabel berikut menunjukkan matematika suatu kelas. Yuk, siapa yang menjawab A? A, siapa yang menjawab A? Rehan. Ayo Rehan. Rehan Fatir dulu. Oh, Fatir dulu. Oke, Fatir. A, Fatir apa? 30. Oke, 30? Oke, frekuensinya benar? Benar enggak? Hitung semua enggak? Iya, Bu. Oke, bisa? Bisa. Oke, hitungnya dari mana? Berarti yang baik. Oh, berarti coba siapa yang membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran apa yang kalian lakukan? Aku. Oke, Rehan. Kamu dapat apa pelajaran ini? Dapat apa? Dapat dari mana? Yang apa? Tentang apa? Jelas. Oke, oke. Oke, Fatir.
Fitri, gimana Ibu kasih observasi untuk kemarin pas observasi dalam pembelajaran alhamdulillah Bu, walaupun ini sedikit ragu ya Bu, ya, takut berbeda atau takut saya tujuannya nggak tercapai, tapi alhamdulillah dalam pembelajaran pun berjalan efektif, mereka juga saya partisipasinya luar biasa dan mereka pun dalam hal pembelajaran ada yang coba saling memberikan pembelajaran ke temannya gitu. Jadi mereka sejauhnya mereka berjalan gitu. Nah, saya kemarin juga jalan sesuai dengan rencana. Kemarin waktu observasi bentuknya ngapain mau ada pengembangan aja tuh masih yang terkait ilmu pembelajaran kan kemarin tentang penyajian data ya betul ya betul model garis lingkaran diagram segala macam seperti itu betul Bu ya iya betul kalau kemarin ketika observasi berdasarkan yang Ibu sampaikan itu kan Ibu pengembangan ke arah peserta didik itu bisa menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya baik itu model garis, makam dan lingkaran itu ya Bu betul. Nah, kalau menurut Ibu ketika diobservasi itu sudah tercapai atau masih ada yang perlu dikembangkan kembali? Untuk pencapaian, menurut saya kemarin alhamdulillah sudah tercapai Bu. Mungkin di bagian yang diagram lingkaran saja yang perlu sangat kita tekan anak-anak karena kan dalam diagram itu kan yang paling rumit memang diagram lingkaran karena mereka harus mencari persentase ataupun dari derajat pembagiannya seperti itu. Kemarin mereka kesulitannya di bagian pencarian derajat dan persentasenya tidak, tapi kalau untuk garis kemudian diagram batang mereka sudah bisa, tabel pun mereka sudah bisa membuat tabel dalam bentuk data tapi dia dibuat tabel dan bisa. Kalau dari hasil percakapan kita kemarin juga Ibu menyampaikan ada 4 strategi ya. Nah, salah satunya itu dengan model PBL. Nah, dari bagian ini menurut Ibu kekurangan dan kelebihannya apa? Mungkin di bagian untuk PBL ini bagian kelompoknya ini Bu ya. Karena memang ada 1-2 anak dalam masing-masing kelompok itu mereka yang hanya mengandalkan temannya gitu. Tapi untuk secara keseluruhan sudah bagus, tinggal bagian kelompok itu di satu di bagi setiap kelompok pasti ada jadi mereka mengandalkan ya kamu aja gitu. Enggak kamu aja dan ada yang main gitu dan ikut mereka tetap sesuai gitu ya dan nimbrung tapi nggak mengerjakan cuma melihat tapi seenggaknya dari situ mereka bisa melihat pun udah ya apa yang penting bisa partisipasi walaupun nanti kita perlu pembinaan lagi mereka yang seperti itu. Berarti ini beririsan juga ya dengan strategi ya pengelompokannya itu strategi yang bagus. Berarti efeknya salah satunya itu ya itu kemudian buat strategi berikutnya itu kan ada diferensiasi kualitas antara variasi kasus dengan kontennya atau ya betul. Ibu bagaimana bisa memprosesnya? Untuk proses diferensiasinya di konten
sudah menyiapkan rencana atau seperti apa? Untuk rencana ke depannya dalam mengatakan itu di bagian yang pengelompokan tadi ya, di bagian pengelompokan tadi mungkin saya akan lebih pantau anak yang memang dia kurang bisa berbicara, mungkin nanti saya coba ambilkan dengan anak-anak yang dia frekuensi dan sekiranya mungkin dia nyaman ya dengan anak-anak, tapi tidak melepas dari teman itu bisa mengajarkan atau memberikan bantuan seperti cara-caranya, belajarnya seperti itu. Tidak hanya mengharuskan dari sejabat keseluruhan. Nanti takutkan mungkin mereka nggak nyaman dengan kelompok yang awalnya saya berikan, ya mungkin evaluasinya mungkin nanti bisa ke teman yang hanya dekat kemudian teman. Untuk rencana ini, rencananya ibu akan eksekusinya insya Allah untuk pembelajaran berikutnya kan saling berkaitan, itu masih